Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Diterimanya amal ibadah seseorang itu harus memenuhi dua syarat. Pertama, karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bila kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka ibadah dipastikan akan tertolak. Nah, begitu juga di dalam meraih kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berbagai cara Allah menyembuhkannya. Satu-satunya pengobatan yang dicontohkan Rasulullah di dalam menghilangkan, menyembuhkan gangguan jin, sihir, ain adalah dengan melalui ruqyah syariah. Jadi hakikatnya kesembuhan itu datang dari Allah. Manusia dikasih pilihan dengan cara apa dia berobat. Apakah sesuai yang dicontohkan Rasulullah ataukah di luar contoh yang dicontohkan Rasulullah. Ada dua pengobatan ruqyah syariah dan ada pengobatan ruqyah syarqiyah. Ya. Apakah perbedaan ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah? Perbedaannya sangat mendasar sekali. Ruqyah syariah itu hanya Allah tempat berdoa, tempat meminta kesembuhan. Ruqyah syirkiyah dia meminta selain dari Allah. Sekarang banyak pengobatan yang berkedok agama, ya, banyak pengobatan dukun, ya, dia berpenampilan seperti ustadz. Jadi masyarakat awam umumnya tidak bisa membedakan, ya. Yang kedua, ruqyah syariah itu yang dibaca adalah doa-doa dari Al-Quran, dari apa yang dicontohkan Rasulullah, dan doa-doa yang bahasanya bisa dimengerti. Ruqyah syirkiyah dia di dalam berdoa tidak jelas, intinya dia kumat kamit umpamanya, kita nggak tahu dia meminta selain dari Allah, ya. Pada hakikatnya hidup di dunia ini adalah tempat ujian dan sekaligus ladang pahala buat kita. Kita hidup di dunia ini ada dua jalan yang dirindui Allah dan jalan yang tidak dirindui Allah. Artinya setiap aktivitas kita harus diikatkan dengan hukum syara. Hukum syara itu apa? Hukum syara itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh, ya. Jadi hukum syara di situ nanti dibuat rambu-rambu di dalam aktivitas kita, di setiap aktivitas kita, ya. Terus diikatkan dengan hukum syara. Di dunia ini manusia diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk ibadah. Ingat, hanya untuk ibadah. Jadi ibadah di sini tidak hanya sebatas sholat 5 waktu, tidak sebatas naik haji, tidak sebatas ibadah-ibadah ritual hubungan manusia dengan Allah saja, tapi semua aktivitas kita tanpa terkecuali harus bermakna ibadah. Di saat kita bekerja itu juga perintahnya Allah. Di saat kita mau silaturahmi itu juga perintahnya Allah. Di saat kita makan, minum itu juga perintahnya Allah. Di saat kita buat kebaikan kepada orang lain itu juga perintahnya Allah. Semuanya, tidak ada aktivitas yang tanpa diperintahkan Allah. Ya, sekali lagi, jangan biarkan aktivitas kita menjadi aktivitas yang mubah, aktivitas yang tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Ya,
Karena sekali lagi kita hidup di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Dunia ini adalah ladang pahala. Ya, gunakan kesempatan itu ya, karena hidup di dunia ini sementara. Hidup di akhirat akan kekal selamanya.